Oke, kembali lagi di channel saya. Makasih buat kalian yang sudah mengklik video ini. Gimana kabar kalian hari ini? Baik-baik saja kan? Kali ini kita membahas terkait isu yang mereka buat lagi. Hoax yang hari itu sudah terbantahkan, ijazah, skripsi, Mas Gibran dimakzulkan, Raja Empat, dan kali ini ada lagi kapal Pak Jokowi dan Bu Iriana katanya lagi parkir di Raja Empat. Wah, mereka luar biasa kali membuat hoax. Kalau memang kapal Pak Jokowi, kalau cuman inisial JKW, kalau gitu kapal tinja berarti mobil abah kalian. Kalau ini, nah ini lagi nih, Bang Nenek Mega ya. Wah, lucu sekali sih menyebar hoaxnya dengan cara seperti itu, pintar sedikit lah. Oke, kita lihat langsung gimana videonya. Dan kali ini juga RG dilaporkan karena penyebaran berita bohong. Kita lihat langsung gimana videonya. Sebelum kita ke videonya, bantu like, subscribe, dan share dulu videonya. Tidak tunggu lama, kita ke video langsung. Let's go. Dilaporkan adalah terkait dengan kemudian Hati-hati kalian ya, yang menyebarkan hoax. di mana termaksud dalam pasal 14, 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46. Jadi ini yang dilaporkan. Kalau yang kita ketahui bersama, kalau itu pencemaran nama baik seseorang dan lain sebagainya, itu merupakan delik aduan. Tentu saja yang bisa mengadukan adalah orang yang merasa dirugikan. Tapi pada dasarnya kedatangan saya mendesak Polda Metro untuk segera naik sidik. Jangan lagi berlarut-larut. Klarifikasi di media, klarifikasi antara narasumber Semakin yang terjadi ketar-ketir ini lainnya. justru memperkeruh suasana. Artinya Nggak lama lagi. semakin berbola salju yang harusnya ini sudah berjalan. Nah, kalau memang ada klarifikasi di pengadilan, bukan tempatnya di kepolisian, bukan tempatnya di mana-mana, di pengadilan. Segera naik sidik. Setelah naik sidik, lakukan kirim berkas ke pengadilan. Itu yang paling penting. Artinya penyidik juga di sini Polda Metro Jaya, kami juga menyampaikan equal. Kasus yang lain cepat. Nikita Mirzani juga cepat kan teman-teman? Lihat, kok kami lama sekali? Ya kan, ada apa? Kok lama sekali? 2 alat bukti cukup kok. Itu sudah bisa. Itu kalau mau disempurnakan sekali, betul bahwa dalam teknik penyidikan terangnya satu alat bukti itu harus seterang rembulan. Saya rasa ini bukan terang rembulan lagi. Ini sudah sangat-sangat terang. Berarti banyak Ya, sekali teman-teman, bukti. bahwa harus segera naik sidik. Saya akan meminta itu. Oke, kami dikabari hari Senin, minggu lalu sudah ditarik. Nah, ini yang saya anggap lama ya. Sudah ditarik, terus baru disampaikan, terus kemudian baru dipanggil. Nah, maksud saya sudah jangan berlama-lama kasus ini. Ini adalah kasus yang viral, yang harus selesai dengan hukum, proses segerakan, naik ke pengadilan. Urusan bela membela, urusan klarifikasi lakukan di pengadilan. Dan ingat, Roy Suryo jangan lagaknya seperti advokat, mampu menafsirkan undang-undang. Itu nggak boleh. Yang boleh menafsirkan undang-undang itu menurut aturan itu adalah advokat, jaksa, hakim, ya, polisi. Bukan dia yang bisa menafsirkan masuk atau tidak masuknya. Dan polisi juga masuk tidak masuknya itu tafsirannya sudah jelas kok, bahwa memenuhi unsur. Ya sudah, lakukan pelimpahan, tidak naikkan sidik, gelar perkara. Tidak perlu lagi nunggu lama-lama, ya. Kan tidak mengakui lah kebenaran daripada teknik ataupun apa yang dikerjakan oleh Baris Krim ya. Ini jangan diperpanjang. Kalau gini ini diperpanjang ya nanti kita berdebat sesuatu yang nggak ada artinya. Yang penting sekarang ya, karena sekarang kan sudah diproses ini. Ya. Ikuti aja proses itu tadi. Betul. Yang tadi yang katanya tadi 3 diprotes gitu ya. Ya. Nanti suruh 100 lagi. Nggak apa-apa. Kalau boleh 100 Pak, saya setuju. Silakan. Saya setuju. Bapak Saya pernah menyampaikan kan? 100 tampilkan. Ya. Setuju. Saya itu Ini ya, setuju. tadi, Ya, ya, setuju. Pak. Jangan menambah-nambah cerita-cerita yang bikin bingung rakyat. Enggak, ini enggak bikin bingung Pak, ini Contoh menjelaskan. itu tadi itu jelas Bapak udah memberikan contoh yang keliru. Katanya ngomong sudah 3 dibandingkan Memang identik, ada ya Pak. nggak? Bapak dengar nggak? 3 itu jelas Pak. Cuman saya bertanya, ini tidak identik. Itu kan Iya. mengatakan penelitian kan Pak Roy katanya. Iya, saya respon. Kapan pernahkah Pak Roy itu memegang ijazah aslinya itu? Loh iya, tampilkan Baris Krim tuh saya pegang. Loh iya. Ya nggak Maksudnya bisa. kan aslinya dipegang Iya, gitu. Pak Jokowi Dari kan Pak pernah. Jokowi ngasih. Oke,
aslinya mana sekarang? Rakyat nggak ada yang pernah pegang. Itu Nggak ada yang pernah pegang. Itu Sekarang, kelihatan Pak, sekali jujur, Pak. kan memutar-mutar balik. Sebenarnya kan proses ini yang Bapak juga pernah pegang. dipersoalkan. Kalau enggak ya nggak usah bohong semua. Itu Cok. Nggak ada yang Itu pegang kan asli. tadi. Nggak ada yang Jelas pegang nggak aslinya. bisa membandingkan nggak pegang yang asli kok sekarang nggak ada. Loh iya Foto. jelas. Yang Sekarang ditampilkan Pak Baris Jokowi itu, kan Pak. disinilah saya ingin ya pada rakyat ya dengarkan ini. Anda itu diceritain dengan logika yang fallacy itu, yang setelah dikatakan gitu masih ngelak. Sekarang Baris Krim Nggak benar. bandingkan Justru dengan itu Pak, sebenarnya kan Bapak kami itu mengajukan benar. proses gelar Nanti kita perkara akan khusus lanjutkan. agar terbuka apa yang disampaikan apa Baris yang nggak Krim. terbuka kemarin nggak Oke. terbuka. Gelar perkara tidak pernah dilakukan. Oke. Bagaimana kami bisa meyakini produk itu benar apa yang Tapi dibandingkan? kata Pak Arianto tadi barusan nggak ada Loh, keharusan saya dari Polri tidak untuk menganggap Tidak ada, pernyataan yang tidak ada. penting karena Pertanyaan beliau begini, bukan Pak, ya. perwakilan Baris Krim. Gelar Dan perkara ingat, yang satu hal, melaporkan beliau itu. katanya kan Sebentar, kita jangan satu-satu. bohong. Ya. Yang Saya melaporkan yang itu kedua siapa? kali beliau Satu berbohong di dulu. depan saya. Satu dulu. Bapak- Silakan Pak Ahmad. Ya. Beliau katakan ada pasal provokasi. Saya sudah katakan di sebuah media, Pak Arianto jangan ulangi itu. Itu bohong. Tidak ada pasal provokasi di Polda Metro Jaya. Ini tadi barusan saya dengar lagi, ulang lagi pasal provokasi. Yang namanya pasal. 310 KUHP, Anda dengerin dulu nih. 311 KUHP, Sebentar, 27A, ganti-gantian. Undang-Undang ITE 3235. Nggak ada pasal provokasi. Anda dengerin dulu ya. Oke, lanjut, Yang Pak. dilaporkan Nambah-nambah sama itu. pasal. Pelapornya itu tidak pernah mengadukan ada provokasi. Pelapornya saudara Jokowi. Anda juga diam. Oke, diam, tenang dulu. Kita harus Anda juga bisa memberikan. ngomong, apa saya nggak bisa? Sebentar, tenang dulu. Kita harus memberikan contoh yang baik kepada masyarakat Saudara Indonesia. kan biasa. Jutaan Kalau sekarang kata-kata bijak saya begini, ya. Wahai kita orang yang berilmu, ya, kita diberikan akal, pikiran, dan ilmu yang tinggi. Saya berharap bahwa ilmu yang kau miliki itu sumbangkanlah untuk bisa bermanfaat bagi bangsa dan negara. Jangan kau sumbangkan ilmu yang kau miliki itu untuk membuat carut marut negara. Percuma kau punya ilmu. Tapi kalau kau sumbangkan untuk negara, ada torehan tanganmu untuk membangkitkan sumber daya manusia di negara ini. Kalau kau gunakan hanya untuk membuat gaduh bangsa Indonesia, percuma kau jadi seorang ilmuwan. Mendingan jangan ngaku kau sebagai ilmuwan kalau hanya sosokmu untuk merusak persatuan bangsa Indonesia. Itu aja kata-kata bijak saya. Pertasi tahun berapa yang tahun 79. Nah Jokowi 78. Toyota lulusnya 85 itu Dia kan 80, Osik 80. Saksi hidup kira-kira. Bener nggak? tahun 76. 76. Saya kerja. Jokowi lihat Bapak. Iya kan dia lihat ada. pada waktu orientasi 13 malah yang namanya itu Iya. siapa yang namanya Pak yang jadi nanti lupa. Sangguna apa dulu? Pak Anies saja rawu. Pak Anies rawu. Rawu di mana? Pak Anies seluruh angkatan. Berarti Pak Bapak, Anies kan orang cerdas. Pak Anies orang cerdas. Bapak sendiri waktu itu panggilannya siapa? Ahmad. Pak Ahmad lihat langsung Pak Jokowi. Iya, komisen, Pak. Masa? Asli Pak komisen, Pak. Kok sekarang nggak komisen ya? Ya saya sama. Tadinya saya Tadi komisen. komisen sekarang Tahu nggak bisanya saya komisen dicopot? Kenapa? Udah pensiun. Kita aja lihat. Sudah diverifikasi. Ketika saya calon DPR RI, nggak mungkin nggak diverifikasi oleh KPU, oleh PKS, diverifikasi. Clear. Makanya waktu di surat pemilih ada nama Profesor Doktor. Kalau ada palsunya, ya kagak bisa dong. Pakai profesor, mulu dipersoalin banget saya. Dia cari betul kelemahan saya. Strategi taktik perang itu mesti pakai strategi taktik. Jadi saya pakai strategi panah. Tahu nggak? Lo kalau memanah tarik busur ke belakang nggak? Tarik. Kalau nggak ditarik gitu aja bisa lari nggak? Nggak bisa. Harus tarik yang gitu. Kencang daya lesatnya. Wup. Nah, saya mundur dulu. Lihat situasi. Dikutip dari Kompas.com pada Selasa 10 Juni, keberadaan kapal dengan nama JKW dan Iriana tersebut ternyata benar adanya. Hal ini berdasarkan data dari Direktorat Perkapalan dan Kepelautan Kementerian Perhubungan. Ada beberapa kapal tugboat atau kapal tunda dengan nama JKW Mahakam. Sementara untuk kapal-kapal tongkang yang ditarik tugboat didapati bernama Dewi Iriana. Tugboat atau TB adalah kapal yang digunakan khusus untuk menarik atau mendorong kapal lainnya.
Dalam video yang beredar di media sosial, kapal-kapal tongkang dengan nama Dewi Iriana ditarik oleh TB JKW Mahakam. Namun kepemilikan kapal-kapal dengan nama JKW Mahakam dan tongkang Dewi Iriana tersebut tidak terkait sama sekali dengan keluarga Jokowi atau lingkaran terdekatnya. Kapal-kapal bernama JKW Mahakam ternyata sebagian besar dimiliki oleh PT Pelita Samudra Sreya atau PSS. Perusahaan tersebut merupakan anak usaha PT IMC Pelita Logistik Tbk. PT PSS sendiri memang fokus pada bisnis angkutan barang tambang. Selain itu, kapal-kapal dengan nama JKW Mahakam dimiliki 3 perusahaan lain, yakni PT Permata Lintas Abadi, PT Sinar Pasifik Lestari, dan PT Glory Ocean Lines. Sama dengan kapal-kapal dengan nama lambung JKW, sebagian kapal-kapal dengan nama Dewi Iriana juga dimiliki oleh perusahaan PT PSS dan perusahaan induknya yaitu PT PSSI. Ternyata kapal JKW sama kapal Dewi Iriana itu punyanya Pak Jokowi dan Bu Iriana. Salam APBN, ambil positif, buang negatif, tonton videonya sampai habis. Ketika orang punya ilmu dan berkata sesuai dengan ilmunya tapi ternyata nol, kalian tahu kan foto-foto yang beredar tentang kapal JKW, tentang kapal Dewi Iriana, terus langsung pada rame banget, oh itu kapal punya Pak Jokowi, itu kapal punya Bu Iriana. Ketika yang dipakai itu ilmu cocok logi, bukan fakta, begitulah hasilnya. Kejadian ini ya sama aja mengingatkan gue dengan kejadian dulu tuh ada ya ayam geprek bensu sama ayam geprek bensu. Itu langsung netizen mikir, oh dua-duanya punya Robin Onsu, padahal bukan. JKW itu memang bisa jadi adalah inisial Jokowi gitu, tapi bukan itu konteksnya, ini konteksnya kapal tugboat. Di dunia ini yang namanya Dewi dan Iriana itu juga belum tentu Ibu Iriana. Kepemilikan kapal JKW dan Dewi Iriana itu adalah PT Pelita Samudra Sreya, anak perusahaan dari IMC Pelita Logistik Tbk atau PSSI. Sahamnya pun terbuka di Bursa Efek Indonesia. Bahkan itu kalian bisa cek sendiri pemegang sahamnya, kepemilikannya, dan lain-lain. Gak ada nama Pak Jokowi sama Ibu Iriana, mantan presiden kita yang kalian maksud itu. Gak ada, lu salah orang, salah orang. Mereka itu ya, kapal JKW dan kapal Dewi Iriana itu mengangkut barang dari Kalimantan, bukan dari Raja Ampat. Memang bener-bener ya, di era digital kayak gini tuh informasi itu nyebarnya kayak virus. Penggunaan nama kapal itu bebas, pemiliknya mau ngasih nama apa, mau ngasih nama bininya, pacarnya, anaknya, kakaknya, marganya, mau kasih nama mantan pacar, mantan istri, apa ki suka-suka dia. Biasanya juga nama kapal itu suka dikasih nama-nama sungai. Misalkan ada nama kapal Aku Rindu Milea, itu bukan berarti punya Dilan. Cari tahu dulu, baca dulu beritanya, handphone lu pinter, pemiliknya boro-boro. Terus misalkan ada nih nama angkot atau nama nasi goreng Megawati atau angkot Megawati, itu berarti punyanya Ibu Megawati Soekarno Putri, bukan. Padahal ya kalian tuh bisa ngecek loh nama pemiliknya, rutenya, siapa yang jadi komisarisnya, lengkap semua di website pemerintah dan pasar modal. Tapi kalau mindset lu udah pada namanya pembenci, ya udah lu kaitin aja deh semuanya deh. Lagi pula namanya Bu Iriana itu nggak ada Dewinya sayang. Dan juga itu kapal beroperasinya di Kalimantan Timur dan mengangkut batu bara, bukan di Raja Ampat. Video atau foto-foto yang kalian lihat itu tuh hoax semuanya. Maksud gue bukan fotonya yang hoax, kapalnya memang ada, tapi berita-beritanya itu dibumbui kebencian, dibumbui kebohongan, itu buat ngadu domba tuh. Udah gitu ditambahin lagi bumbu-bumbu narasi ngawur. Besok-besok kalau ada kapal perairan Indonesia, nama kapalnya Barak, dikata punya Barack Obama, dikata punya Amerika Serikat. Padahal ya hari gini ada Google, ada GPT, ada internet, ada jurnal, ada koran, ada apa kek. Kalian semua itu bisa kok kritis tanpa harus jadi sok detektif, tanpa harus mengumbar kebencian. Gak usah pakai narasi-narasi apalagi logika-logika yang ngarang gitu loh. Kritik pemerintah itu boleh, kritik pemerintah itu sah-sah aja. Tapi kalian juga yang mau kritik kayak gitu harus ngerti konteksnya apa. Gue tahu banget ya kalau netizen Indonesia itu dipenuhi dengan banyak bakat gitu ya. Salah satunya adalah menginterpretasikan, langsung berpikiran dengan melihat foto 5 detik gitu ya, mentang-mentang ada tulisan JKW, Iriana, wah langsung bisa menyimpulkan. Langsung bisa menyimpulkan asal tambangnya, konspirasinya, pemilik globalnya, dan segala macamnya. Giliran dikasih fakta, giliran dikasih datanya, mendadak kepalanya beku, mendadak mata lo perih, mata lo merah, kuping lo mendadak conge. Informasi yang kredibel itu ada prosedurnya sayang. Harus dicek dulu, harus diverifikasi dulu, harus punya data yang konkret. Bukan cuma sekedar feeling. Sisi positifnya sih ya, gara-gara ada berita-berita hoax ini ya, gue pribadi tuh jadi pengen tahu gitu pemilik logistik, apa itu tambang, apa aja yang ditambang, jenis-jenis kapalnya apa aja. Daripada penasaran doang dan cuma kemakan berita-berita hoax di luar sana, jadi belajar dikit-dikit, searching lah, research lah, baca jurnal lah, baca berita lah, pelajari lah apa itu kapal tugboat, apa itu kapal tongkang. Bukan cuma asumsi dan jadi gibahan, lihat deh itu kapal JKW itu tuh kapalnya Pak Jokowi tuh. Kalau mau jadi netizen yang cerdas, itu juga harus fact checking, bukan cuma feeling checking. Oke, jadi video gimana menurut kalian, dan sampai bertemu di video saya selanjutnya. Bye.